guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan GJTV. Hari ini saya mau cerita tentang sebuah perjuangan sebuah negara untuk melakukan tindakan revolusi, yaitu memerdekakan negaranya yang dijajah. Nah, saya pernah baca di Ho Chi Minh City atau di Vietnam, itu terjadi peperangan pertama kali. Negara ini dijajah oleh Prancis. Setelah itu akhirnya dijajah kembali oleh Amerika hingga pada tanggal kalau nggak salah 25 September 1945 dia menyatakan kemerdekaannya. Seseorang yang bernama Ho Chi Minh itu menjadi presiden di Vietnam Selatan. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka punya keterbatasan persenjataan, mereka punya keterbatasan ke strategi peperangan, tapi mereka punya semangat untuk melawan penjajah waktu itu Prancis dan Amerika. Nah, mereka akhirnya harus membuat terowongan-terowongan di mana kalau kita lihat di film Rambo, tiba-tiba ada tentara Vietnam keluar dari tanah, terus kemudian dia menembaki musuh, kemudian akhirnya dia hilang kembali masuk ke dalam tanah karena dia buat lubang terowongan yang sangat banyak. Sekarang sudah menjadi tempat wisata di Ho Chi Minh City, kota yang ada di Vietnam Selatan. Nah, dari sini kita belajar bahwa seorang agent perlu berjuang, seorang leader pun juga perlu berjuang dengan semangat yang sangat tinggi. Nggak bisa kita berkata bahwa saya nunggu pertolongan Tuhan dan saya nunggu nasabah datang, saya nunggu kalau ini memang berkat Tuhan pasti masuk ke saya. Tetapi selama Anda tidak pernah cerita tentang konsep asuransi, Anda tidak pernah menceritakan tentang konsep bisnis di Prudential, maka orang tidak akan tahu. Oleh sebab itu, seorang agent bisa jadi dia mundur karena dia nggak dapat nasabah, dia nggak dapat agent. Nah, proses ini memang harus terus diregenerasi. Nah, saat seorang leader itu mengajarkan tentang produk, tentang konsep penjualan, tentang konsep asuransi kepada agentnya, seorang leader itu harus memberitahukan kepada agentnya bahwa satu kali kamu juga harus mengedukasi agent-agent yang akan kamu rekrut. Jadi ini proses belajar yang terus berulang, continuous teaching atau continuous training, karena dari seorang leader transfer ke agentnya pasti akan berkurang dari daya tangkapnya seorang agent, dari kemampuan seorang leader menyampaikan informasi tentang Prudential. Kemudian dari situ agent tersebut menceritakan peluang bisnis ini juga ke agent yang direkrutnya, atau menceritakan tentang konsep asuransi ini kepada agent yang akan direkrutnya kembali. Nah, di situ terjadi distorsi atau pengurangan atau penurunan atau mengurangi kualitas dari ilmu yang ditrainingkan. Oleh karena itu, agensi memberikan support, yaitu training system class yang disediakan khusus untuk agent baru yang akan bergabung, yang sedang bergabung. Mereka bisa belajar dan mereka tidak dipungut biaya. Hanya saja seringkali fasilitas ini kurang dimanfaatkan oleh agent itu karena mungkin tidak diedukasi sama leadernya. Mungkin dia merasa tidak terlalu penting atau merasa dia tidak mau fokus di Prudential. Nah, kembali lagi semuanya harus kita edukasi, baik ke agent, baik ke nasabah. Kita edukasi bagaimana caranya
mendapatkan ilmu apabila dia tidak training. Nah, dari Prudential Pusat pun sendiri memberikan support sistemnya, yaitu training tentang produknya, training tentang my first journey, kemudian training tentang my first case, kemudian ayo kita bisa, ayo kita promosi, ayo kita menang. Semua ini bertujuan untuk memperlengkapi agent-agentnya. Nah, kemampuan sebuah industri asuransi untuk memperlengkapi agent-agentnya ini dituntut dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk menyediakan fasilitas tersebut. Nah, kalau agent-agent tersebut dengan antusias sendiri, dengan inisiatif sendiri belajar untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka agent tersebut bisa berkembang. Sekali lagi kembali, selain peran leader juga peran orang itu sendiri. Dia mau belajar, dia mau mencoba, dia mau menerapkan apa yang dipelajari atau tidak. Kalau mereka mau, maka tingkat kesuksesannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seorang agent yang selalu didorong oleh leadernya, sehingga dia bukan inisiatif dari dirinya sendiri, tetapi karena paksaan dari leadernya. Ini seorang agent yang akan sukses, tetapi suksesnya hanya 50%. Kalau leadernya tidak mendorong, maka dia tidak mau melakukannya. Tetapi kalau itu inisiatif dari diri sendiri, tingkat kesuksesannya jauh lebih tinggi, yaitu 90%. Kenapa kok saya bisa mengatakan itu? Karena inisiatif dari diri sendiri, semangat dari diri sendiri, keinginan untuk berubah, keinginan untuk berhasil lebih tinggi dibandingkan dengan seorang agent yang selalu dimotivasi, yang selalu bergerak bila ada arahan dari leader. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. God bless you all. Bye.